Ini lanjutan dari yang pertama kemarin. Nah, sebelum kalian mulai pelajaran, seperti biasa berdoa dulu. Pimpin ketua kelas untuk berdoa. Persilakan. Itu kan dulu bersiap. Belum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak akan dimulai dengan absensi dulu. Sebelum pelajaran, Bapak ingin tahu kembali kehadiran kalian masing-masing apakah lengkap atau belum lengkap. Tolong ke sekretaris dicek hari ini siapa yang akan masuk. Siapa lagi yang masuk hari ini? Oh, Desila. Berarti Desila ini 2 hari sudah ya? Sudah. Tetap ya. Nah, itu masih pintu masih terbuka. Tolong dua saya Adit ya. Adit silakan ditutup ya. Adit. Ya, bagus. Ini Adit ini rajin ini ya. Rajin. Yuk, jangan rapat ya. Nah, terus kembali ke bakunya Adit. Materi yang kedua ini gambarannya ya sama dengan yang kemarin, juga materi masalah kerusakan catur daya pada radio penerima. Nanti kalian pada yang kedua ini, nanti kalian langsung menemukan objeknya, langsung melihat objeknya untuk diamati, identifikasi, ya. Kemudian diukur, mencari di mana kerusakannya, ya. Kalau memang normal ya normal. Kalau ada rusak ya berarti normal. Sampai pada taraf pengujian sehingga alat ini bisa bekerja dengan baik, ya, dengan normal. Perhatikan, ini video absensi ini masih mengenai tentang radio penerima. Kemarin kan Bapak yang pertama melacak kerusakan daripada radio penerima. Tapi kali ini adalah sebuah radio penerima yang mempunyai keunggulan. Selain radio kita dengarkan biasa AM, FM, SW dan sebagainya, tapi ini lebih dari kegunaannya. Bisa memantau, mendengarkan apa ucapan daripada operator di pelabuhan udara. Bisa dibaca ya. Kalian simak videonya. Sebelum masuk materi, Bapak akan kasih dulu ya, pretest dulu ya, penyegaran. Jadi ini semacam soal mengenali apa sudah paham dengan materi-materi yang sebelumnya. Ini ada soal pretest ya, pretest ada 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan catur daya? Ada yang tahu? Ya, Pak. Oh ya, kamu. Catur daya adalah alat yang berfungsi menyediakan sumber listrik bagi perangkat elektronik. Ya, bagus. Tetap pada kompetensi dasar seperti pada pertemuan yang pertama kemarin. Jadi dua ini tadi, pertama menganalisis dulu ya kerusakannya, kemudian yang kedua memperbaiki. Nah ini nanti kalian masuk praktek memperbaiki kerusakan pada radio
catu daya pada radio penerima, ya. Jadi pada pertemuan kedua ini memperbaiki kerusakan catu daya radio penerima. Kemudian tujuannya sama dengan kemarin ya, dengan pada pertemuan pertama, yaitu dari produknya secara mandiri dan pengkajian saja siswa dapat menjelaskan pengertian kerusakan catu daya pada penerima. Yang kedua, secara mandiri tanpa membuka bahan ajar, siswa mampu mengidentifikasi ya kerusakan yang ada pada catu daya radio penerima. Kemudian yang ketiga, sama juga secara mandiri siswa itu tanpa membuka bahan ajar, siswa mampu ya mengimplementasikan analisis hasil daripada perbaikan kerusakan catu daya radio penerima. Seperti yang terkait pada soal LP3 KKM sama dengan KKM ya lainnya. Kemudian berikutnya dari segi proses, dari segi keterampilan juga sama dengan kemarin ya. Pada proses juga harus terkait dengan LP4 minimal KKM sama dengan KKM lainnya. Jadi dalam proses ini siswa diharapkan mampu menjelaskan langkah-langkah hasil analisis hasil perbaikan daripada kerusakan catu daya radio penerima. Pada langsung praktek nanti. Perlu saya lihat kembali untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi rangkaian catu daya adalah seperti pada gambar ini dari awal tegangan AC masuk, tegangan AC 220 volt. Dengan jalan-jalan listrik 220 volt PLN. Kemudian di on kan listriknya sehingga arus akan mengalir ke trafo step down. Dikenal dengan nama trafo transformator step down. Yang fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 20 volt. Untuk ini menerangkan rangkaian catu daya menggunakan tegangan 20 volt. Jadi trafonya harus 20 volt. Dari segi primernya 220 volt AC, segi sekundernya keluarannya menjadi 20 volt AC. Itu anak-anak berdiri semua. Jadi dulu akan memberi instruksi. Nanti kalian masing-masing bergandengan tangan, ya, tangannya bergandengan. Nah, kayak gitu ya, bergandengan kayak gitu. Jadi kalau kanan sepertinya, kiri kali kiri ya, tangannya jangan lepas. Ayo. Nah, udah ya. Nanti Bapak kasih Bapak instruksi. Kalau Bapak bilang kanan, berarti kalian tarik kanan. Kalau Bapak bilang kiri, berarti kalian tangannya tarik ke kiri. Kalau ke atas, ke atas. Ke bawah, ke bawah. Kiri, atas, bawah. Bawah ya, mana bawah? Nah, kanan. Ayo kanan. Kiri. Ya. Atas. Ya, sudah. Perlu dalam praktek ini langkah-langkah untuk melakukan praktikum. Untuk langkah-langkah melakukan perbaikan pada catu daya radio penerima. Tolong Habib yang depan ini apa bagikan job sheet-nya. Job sheet. Berikan kelompok ya, 3 kelompok ini. Kemudian ini ada lagi.
rusak. Mana yang rusak dari rangkaian ini? Kalian cek ya. Itu kabel bawahnya sambungkan ke listrik ya. Kabel bawah listrik. Nah, kabelnya sama ini. Ini kabelnya. Kelompok 3 ya, cepat yuk. Cepat. Yuk. Waktunya cepat. Ya, baca gimana hasilnya. Jadi praktikum tadi daripada menganalisis memperbaiki usaha daripada daya radio penerima. Setelah melalui pengamatan dan pengukuran, maka tegangan yang dihasilkan pada sisi sekunder trafo lebih kecil daripada tegangan sisi primer trafo, yaitu di primer tegangannya 220 volt dan tegangan di sekundernya 20 volt. Jenis arus pada sisi primer trafo dan pada sisi sekunder trafo adalah sama, yaitu sama-sama arus AC. Setelah diukur, maka tegangan pada C1 adalah 26 volt, tegangan pin A adalah 5 volt, tegangan pin B adalah 12 volt. Jadi jalannya dari semula listriknya 20 volt sehingga pada akhirnya menjadi 12 volt dan 5 volt. Kemudian post test terakhir nih, apa kita tahu mengevaluasi kalian bagaimana kalian menyerap atau mengamati selama praktikum tadi. Yuk, siapa yang mau yang menjawab dari proses itu? Kalian lihat itu di classroom-nya kan? Soal yang pertama, ayo baca soalnya. Yang pertama proses, baca soalnya di classroom-nya. Ayo. Ya, apa fungsinya dioda? Apa fungsinya? Fungsi dioda adalah mengarahkan arus listrik dari arus AC menjadi arus listrik. Ya bagus. Kemudian untuk refleksi tadi sudah kalian terima ya. Lanjutan dari pertemuan berikutnya adalah mengenai materi catu daya. Nanti kalian saya kasih apa itu project catu daya daripada pesawat televisi. Jadi kali ini untuk radio sudah berakhir. Pada pertemuan berikutnya untuk materi berikutnya tentang masalah catu daya pesawat televisi. Sebelum berakhir tolong juga biasa ketua kelas pimpin doanya. Yuk silakan. Tempat duduk bersiap. Sebelum pulang, mari kita membaca berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.